Industri foundry cast iron di Indonesia sudah lama menjadi tulang punggung sektor manufaktur, khususnya sektor otomotif kita. Industri ini menyediakan komponen penting untuk berbagai industri, mulai dari otomotif, konstruksi, alat berat, hingga pertanian. Pabrik-pabrik foundry pengecoran besi, baik besar maupun kecil, tersebar di sepanjang Pulau Jawa dan beberapa kota di Sumatera, menyediakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian lokal. Namun, industri vital ini sedang menghadapi tantangan berat yang mengancam keberlanjutannya di masa depan. Peralihan global ke kendaraan listrik, ditambah dengan masuknya produk EV impor yang menjadi alternatif buat customer otomotif kita, telah menciptakan badai yang sempurna bagi pabrik pengecoran besi di Indonesia. Kekuatan dominan pabrik foundry pengecoran cast iron Indonesia terletak pada produksi suku cadang untuk kendaraan konvensional bermesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Komponen-komponen ini, mulai dari blok mesin, gearbox hingga tromol rem, membutuhkan banyak besi cast iron. Seiring menurunnya permintaan kendaraan bermesin bahan bakar fosil, begitu pula permintaan untuk komponen core besi cast iron ini. Hal ini menyebabkan kelebihan installed capacity dalam industri cast iron jika tidak ada terobosan baru. Dalam 3 tahun terakhir, banyak pabrik foundry pengecoran besi cast iron beroperasi di bawah potensi full capacity mereka. Kondisi industri saat ini merupakan pengingat bahwa adaptasi bukanlah pilihan, tetapi keharusan untuk bertahan hidup. Industri otomotif global sedang mengalami perubahan besar menuju elektrifikasi. Didorong oleh kepedulian lingkungan dan kemajuan teknologi, kendaraan listrik dengan cepat mendapatkan pangsa pasar. China, khususnya, telah muncul sebagai pemimpin global dalam produksi dan adopsi kendaraan listrik. Ini memiliki implikasi signifikan bagi pabrik pengecoran besi cast iron Indonesia yang sangat bergantung pada sektor otomotif berbahan bakar fosil. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menunjukkan penurunan produksi kendaraan konvensional dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini berkorelasi langsung dengan meningkatnya popularitas kendaraan listrik, terutama yang diimpor dari China. Produsen kendaraan listrik China mendapat benefit dari dukungan pemerintah yang signifikan, skala ekonomi, perpajakan, dan ekosistem kendaraan listrik yang maju. Hal ini memungkinkan mereka untuk menawarkan kendaraan dengan harga kompetitif yang menarik bagi konsumen Indonesia. Masuknya kendaraan listrik China yang terjangkau semakin mengurangi pangsa pasar kendaraan bermesin pembakaran internal produksi dalam negeri, memberikan tekanan tambahan pada pabrik pengecoran besi cast iron. Tantangan yang dihadapi industri cor besi Indonesia semakin diperparah oleh perubahan preferensi konsumen, terutama di kalangan generasi muda. New customer generasi muda ini, yang dikenal karena kecanggihan teknologi, keberanian mencoba hal baru, dan kesadaran lingkungan mereka, lebih cenderung mempertimbangkan kendaraan listrik sebagai moda transportasi utama mereka. Pergeseran preferensi generasi ini dari kendaraan bermesin pembakaran konvensional semakin mengikis permintaan komponen core besi cast iron. Bersamaan dengan itu, pemerintah Indonesia sedang melakukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur transportasi umum, perluasan sistem bus rapid transit, dan pengembangan jalur kereta api baru menawarkan alternatif yang layak untuk kepemilikan kendaraan pribadi. Peralihan ke transportasi umum ini, meskipun positif untuk mengurangi kemacetan dan emisi, semakin mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Akibatnya, industri core besi cast iron menghadapi pasar yang menyusut untuk market base produksinya, terjepit dari sisi penawaran oleh persaingan kendaraan listrik dan dari sisi permintaan oleh perubahan perilaku konsumen. Tantangan yang dihadapi industri cor besi Indonesia memang signifikan, tetapi bukan tidak mungkin diatasi. Untuk berkembang di lanskap yang terus berubah ini, pabrik pengecoran besi harus merangkul inovasi, efisiensi, dan mendiversifikasi portofolio produk mereka. Upaya penelitian dan pengembangan harus fokus pada eksplorasi efisiensi proses dan material alternatif untuk aplikasi produk logam core cast iron. Aluminium dengan bobotnya yang lebih ringan, proses produksi yang lebih simpel dan tahan korosi, menghadirkan peluang yang menjanjikan untuk dieksplorasi. Demikian pula, material komposit yang dikenal karena rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, menawarkan kemungkinan yang menarik.
Kolaborasi antara para pemangku kepentingan industri, lembaga penelitian, dan pemerintah sangat penting untuk mendorong inovasi ini. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung transisi industri ini. Kebijakan yang mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan, mempromosikan adopsi teknologi manufaktur canggih, dan memberikan insentif bagi pabrik pengecoran besi untuk mendiversifikasi penawaran produk mereka sangatlah penting. Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan penerapan langkah-langkah untuk memastikan market yang sehat bagi pabrik pengecoran besi dalam negeri. Industri cor besi Indonesia berada di persimpangan jalan. Pilihan yang dibuat hari ini akan menentukan keberlanjutannya di masa depan. Dengan merangkul inovasi, mendorong kolaborasi, dan menerapkan kebijakan yang mendukung, Indonesia dapat memastikan bahwa industri vital ini tetap menjadi tulang punggung sektor manufaktur nasional selama bertahun-tahun yang akan datang.